Republik Tunisia, atau yang biasa kita sebut dengan nama negara Tunisia, merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Maghrib di Afrika Utara. Negara Tunisia berbatasan dengan negara Aljazair di sebelah barat dan barat daya, serta dengan negara Libya di sebelah tenggara. Sementara di bagian utara, negara Tunisia berbatasan langsung dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Negara Tunisia merupakan sebuah negara yang terletak di bagian paling utara benua Afrika. Negara Tunisia berdiri di atas area seluas 163.610 km persegi. Meskipun ukuran wilayahnya relatif kecil, akan tetapi Tunisia memiliki aneka keragaman lingkungan yang besar. Negara Tunisia merupakan rumah bagi 5 wilayah zona ekologi yang berbeda. Negara Tunisia merupakan bagian dari gurun terbesar di dunia, yaitu Gurun Sahara, dengan luas total sekitar 8.600.000 km persegi, yang dimana mencakup sebagian besar Afrika Utara termasuk Tunisia Selatan. Diperkirakan jumlah populasi penduduk di negara Tunisia mencapai 12,26 juta jiwa, yang dimana sekitar 60% dari seluruh jumlah wanita di negara ini adalah wanita lajang. Bahkan sebagian dari penduduk wanitanya pernah berunjuk rasa, hal ini dilakukan supaya pemerintah melegalkan poligami di negaranya. Mayoritas penduduk yang mendiami Tunisia merupakan keturunan Arab dengan komunitas Berber dengan persentase mencapai 98%. Konstitusi negara Tunisia menyatakan bahwa agama Islam merupakan agama resmi negara. Dan sekitar 98% penduduk Tunisia adalah pemeluk agama Islam, sementara 2% lainnya merupakan penganut agama Kristen dan Yahudi, atau keyakinan lain. Bahasa Arab merupakan bahasa resmi yang digunakan di negara Tunisia, sedangkan bahasa Prancis meskipun tidak memiliki status resmi, namun bahasa ini memainkan peran yang cukup besar bagi penduduk Tunisia. Di negara Tunisia, bahasa Prancis banyak digunakan dalam pendidikan, pers, dan juga bisnis. Kota Tunis merupakan nama ibu kota dari negara Tunisia. Kota ini juga merupakan kota terbesar di negara Tunisia, dan terbesar keempat di wilayah Maghrib, setelah kota Casablanca, Algier, dan Tripoli. Sebagai pusat ibu kota negara, kota Tunis merupakan fokus dari kehidupan politik dan administrasi Tunisia, dan sekaligus menjadi pusat kegiatan komersial dan budaya di negara Tunisia. Tunisia merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi perwakilan dan republik, dengan presiden menjabat sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada bulan Oktober tahun 2014, Tunisia mengadakan pemilihan pertama di bawah konstitusi barunya, yaitu Revolusi Tunisia, atau yang juga dikenal dengan Gerak Arab Spring. Konstitusi Tunisia sendiri baru diadopsi sejak tanggal 26 Januari tahun 2014. Konstitusi yang baru ini memberikan hak jaminan bagi kaum perempuan, dan sekaligus menyatakan bahwa agama presiden haruslah agama Islam. Kais Saied adalah presiden Tunisia saat ini. Beliau menjabat sebagai presiden Tunisia sejak tahun 2019. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juli tahun 2021, di tengah demonstrasi yang sedang berlangsung mengenai disfungsi pemerintah dan korupsi, serta meningkatnya kasus COVID-19 di negara Tunisia, membuat Presiden Kais Saied mengambil keputusan untuk membubarkan pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan cara membekukan parlemen, serta memecat Perdana Menteri Desainer Sisi. Beliau mengklaim ingin membongkar pemerintahan Tunisia yang syarat akan korupsi. Dalam bidang ekonomi, negara Tunisia merupakan negara yang berorientasi pada ekspor dalam proses liberalisasi dan privatisasi ekonomi. Pada tahun 2009, Forum Ekonomi Dunia menyatakan negara ini mendapat peringkat paling kompetitif di benua Afrika. Dinar Tunisia merupakan mata uang resmi yang digunakan oleh negara Tunisia. Mata uang ini secara internasional dikodekan dengan DNB. Saat ini, nilai tukar dinar Tunisia ke mata uang rupiah adalah sebesar Rp5.124 untuk setiap satu dinar Tunisia. Negara Tunisia merupakan salah satu dari sedikit negara di Afrika yang memiliki peringkat tinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia. Dan negara Tunisia merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di benua Afrika. Negara Tunisia memiliki ekonomi yang beragam, mulai dari pertanian,
pertambangan, manufaktur, dan produk minyak bumi, hingga pariwisata. Negara Tunisia merupakan salah satu mitra dagang Uni Eropa yang paling mapan di wilayah Mediterania, dan sekaligus menempati peringkat ke-39 sebagai mitra dagang terbesar di Uni Eropa. Negara Tunisia merupakan salah satu dari sedikit negara di wilayah Maghrib yang menerapkan kebebasan dalam pemerintahannya. Negara Tunisia berusaha untuk memiliki kesetaraan dalam penikmatan hak antara laki-laki dan perempuan. Negara Tunisia dengan bangga mengizinkan perempuan untuk mewarisi tanah dari orang tua mereka. Selain itu, anak-anak juga dapat mewarisi kewarganegaraan dan nama keluarga dari ibu mereka. Sejarah negara Tunisia. Pada zaman dahulu, awal-awal sejarah yang tercatat, wilayah Tunisia saat ini dihuni oleh orang-orang dari suku Berber. Kemudian, pada abad ke-12 sebelum Masehi, orang-orang Venesia yang berasal dari wilayah Lovan di Mediterania Timur datang ke wilayah Tunisia. Selanjutnya, mereka mendirikan pemukimannya di wilayah tersebut. Kemudian, pada abad ke-9 sebelum Masehi, kota Kartago didirikan oleh orang-orang Venesia. Kota Kartago merupakan salah satu pusat perdagangan terpenting di Mediterania kuno, dan juga salah satu kota paling makmur di dunia klasik. Selanjutnya, kota ini berkembang dari koloni Fenisia menjadi ibu kota kerajaan Punisia, yang sangat mendominasi sebagian besar Mediterania Barat Daya selama milenium pertama sebelum Masehi. Kemudian, pada sekitar tahun 146 sebelum Masehi, kota Kartago berhasil ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi selama Perang Punisia ketiga dan menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu bagian dari Provinsi Romawi. Selanjutnya, setelah penaklukannya, orang Romawi mengganti nama Kartago menjadi Afrika. Kemudian, antara paruh kedua abad ke-7 Masehi dan awal abad ke-8, penaklukan oleh Khalifah Umayyah dari tanah Arab terjadi di wilayah tersebut. Selama abad pertengahan, wilayah Tunisia secara bergiliran dipimpin oleh beberapa dinasti Islam, seperti Al-Ghabiyat, Fatimiyah, Ayyubiyah, dan dinasti Hafsin. Selanjutnya, penaklukan Kekaisaran Ottoman atas wilayah Tunisia yang pertama terjadi pada tahun 1534, dan pada tahun 1574, Ottoman baru berhasil secara sepenuhnya menguasai wilayah tersebut. Kemudian, di bawah pemerintahan Ottoman, Tunisia dijadikan sebagai wilayah provinsi otonom yang dimana dipimpin oleh kepala suku dari dinasti setempat yang disebut dengan B. Selanjutnya, pada awal abad ke-18, Tunisia mendapat kemerdekaan virtual dari Kekaisaran Ottoman, yang dimana secara teori, Tunisia tetap menjadi bawahan dari Ottoman, akan tetapi pemerintahannya tidak terlalu bergantung pada pemerintahan Ottoman. Ketika abad ke-19 dimulai, negara Tunisia tetap menjadi negara semi-otonom. Meskipun secara resmi masih merupakan provinsi Ottoman, perdagangan dengan negara-negara Eropa meningkat secara dramatis. Hal ini diperkuat dengan kedatangan pedagang barat untuk mendirikan bisnis di negara tersebut. Kemudian, pada tahun 1861, negara Tunisia memberlakukan konstitusi pertama di dunia Arab. Akan tetapi, langkah menuju republik modern terhambat oleh pertumbuhan ekonomi yang buruk dan kerusuhan politik. Hal ini membuat pinjaman yang diberikan oleh asing kepada pemerintah menjadi sulit untuk dikelola. Tak berselang lama, pada tahun 1869, negara Tunisia menyatakan dirinya bangkrut. Kemudian, Komisi Keuangan Internasional dengan perwakilan dari Prancis, Inggris, dan Italia mengambil kendali atas ekonomi negara Tunisia. Pada awalnya, Italia merupakan negara yang paling menunjukkan keinginan untuk menjadikan Tunisia sebagai wilayah koloni mereka, akan tetapi upaya Italia tersebut ditentang oleh Inggris dan Prancis. Kemudian, pada tahun 1881, tentara Prancis menduduki negara Tunisia dengan dalih bahwa pasukan Tunisia telah melintasi perbatasan ke Aljazair, yang dimana merupakan koloni utama Prancis di Afrika Utara. Selanjutnya, negara Italia yang juga tertarik dengan Tunisia memprotes tindakan Prancis, akan tetapi Italia tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Untuk menghindari resiko perang dengan Prancis, ditandatanganilah Perjanjian Bardo pada tahun 1881.
Tunisia kemudian secara resmi menjadi negara protektorat Prancis. Kemudian, kemerdekaan Tunisia dari Prancis dicapai pada tanggal 20 Maret tahun 1956. Negara Tunisia didirikan sebagai monarki konstitusional, namun setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1957, Tunisia dinyatakan sebagai negara republik, dengan Habib Bourguiba yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri, diangkat menjadi presiden pertama di negara Tunisia. Sobat 1%, itulah sedikit ringkasan sejarah tentang negara Tunisia. Dan terima kasih sudah menonton videonya.